Baik, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan menyimak pemaparan materi dari Pembina Aptikom. Kita sambut Pembina Aptikom Profesor Dr. Insinyur R. Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA, dengan tema mewujudkan SDM unggul melalui kolaborasi Smart Campus dengan stakeholder dalam menerapkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Halo semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Umum Aptikom, Bapak Sekjen, para Ketua Aptikom dari Provinsi, Bapak Ibu sekalian, para guru besar, dan juga teman-teman yang saya cintai. Selamat pagi, selamat siang udah ya. Selamat siang tapi semangat pagi untuk Anda semua. Berhubung saya tidak tahu Anda mendengar atau tidak, karena saya ngomong sama layar sendirian, cuman kelihatan muka-muka Anda yang segar-segar, maka saya minta presentasi saya ditemani oleh sahabat saya tercinta, Bapak Dr. Nurul Hidayat. Mana Bapak Nurul Hidayat? Pak Nurul, temenin saya ngobrol. Gak bisa, nyalain tolong, Pak Nurul bisa tolong dinyalain nggak itunya mikrofonnya untuk host ya. Wah, Pak Ketum nampak segar sekali dia. Kayaknya makin muda ya, mantap. Ya Prof, selamat siang Prof. Saya mau sharing tapi nanti Pak Nurul jawab ya pertanyaan saya ya. Siap. Ya, wah luar biasa pitching-nya nih. Mohon izin kepada Pak Ketum, Pak Sekjen untuk presentasi pada hari ini. Jadi ceritanya begini Pak Ketum, Pak Sekjen. Kesimpulan saya mengenai Kampus Merdeka itu, kebanyakan dosen-dosen kita itu saya lihat sudah ini istilahnya, tidak hanya dosen ya, pendidik lah. Saya katakan pendidik di Indonesia ini sudah banyak yang lost in translation. Apa itu lost in translation? Artinya, kita terlalu banyak mendapatkan jargon sehingga lupa esensinya. Esensi dari pendidikan itu lupa gara-gara ada jargon-jargon macam-macam lah yang dari setiap pemerintahan ke pemerintahan yang lain memperkenalkan jargon yang baru. Sampai-sampai kita sampai lupa sekali apa sebenarnya makna pendidikan. Saya ingin membawa kembali Bapak Ibu untuk membaca makna pendidikan dan pembelajaran supaya kita tahu MUK Aptikom itu posisinya di mana? PJJ Aptikom itu posisinya di mana? LAM Aptikom itu posisinya di mana? Kerjasama dengan industri itu posisinya di mana? Nah, untuk mendapatkan ini saya butuh orang yang membaca layar dan itu yang paling mirip, yang paling bagus suaranya adalah Dr. NH. Ya, nggak boleh pakai nama NH gitu tuh, itu obat kecantikan tuh udah diituin. RH, Pak. RH, Prof. Bukan NH. RH. Itu kok NH tulisannya? NH. Oh, RH. Oh, ini suaminya berarti ya. Kayak kalau apa namanya? RH itu istrinya ya. Iya, NH itu suaminya. Ya, itu seperti apa? Suharti, Nyonya Suharti. Ada yang pakai ayam, ada yang nggak pakai ayam ya. Bisa. Nah, coba Pak Nurul. Ya, coba Pak Nurul baca definisi pendidikan. Baca. Ya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya mau tanya Pak Nurul. Ada kata-kata dosen nggak di situ? Tidak ada. Ada kata-kata kampus nggak di situ? Tidak ada. Ada kata-kata kapur nggak di situ? Tidak ada. Papan tulis? Tidak ada. Internet? Tidak ada. Nah, nggak ada ya, betul ya? Yes. Ini undang-undang loh, Yang ada apa tulisannya coba? Peserta didik. Tidak. Dan ini dua kata utama nih.
Belajar sama pembelajaran ya. Yes. Oke, jangan-jangan ada di situ, jangan-jangan nih ya. Ayo, saya dalami ya. Kita mulai sekarang belajar. Tolong baca belajar. Iya. Baca Pak Nurul. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Ada kata-kata dosen? Juga tidak ada. Ada kata-kata guru? Tidak. Ada kata-kata SKS? Belum nampak. Ada kata-kata magang? Tidak ada, Bro. Internet? Tidak ada, Bro. Tidak ada ya. Kalau gitu kata kuncinya apa di sini? Perubahan. Perubahan terhadap apa? Ya, terhadap karakter perilaku. Perilaku. Karena apa ini? Ya, exercise, experience, latihan. Oke ya. Oh, berarti tinggal satu nih. Jangan-jangan ada di pembelajaran. Ya. Karena kita ini kan institusi formal, pendidikan formal. Berarti ada di pembelajaran. Oke, baca di pembelajaran. Ya, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ini ada dosen di situ tulisannya? Sama, tidak ada. Guru? Tidak ada lagi. Tapi ada kata pendidik nih. Kalau gitu pendidik itu siapa? Bisa siapa pendidik itu? Ya, bisa guru, bisa apa aja. Siapa? Guru, terus dosen, siapa lagi? Ayo. Dosen, bisa ustadz. Ustadz, siapa lagi? Ya. Praktisi boleh nggak? Praktisi. Orang tua boleh nggak? Boleh. Orang yang lebih muda dari kita boleh nggak? Boleh, ya. Berarti semua boleh jadi pendidik dong? Boleh. Istri boleh nggak jadi pendidik? Boleh juga. Boleh, orang nggak dikasih tahu kok di situ apa. Nah, terus saya tanya lagi, baca nih Pak Diri, apa nih? Sumber. Ini lagi tambah banyak lagi, Bro. Sumber belajar apa coba ya kasih tahu saya? Dari digital, dari YouTube, dari yang lama dulu, yang kuno-kuno. Yang kuno dari VCD, buku, TV ya. Buku, TV apa? Koran, majalah. Terus yang baru-baru apa? Dari YouTube. Berarti MOOC boleh dong? Oh iya, kalau MOOC ini yang modern sekali. Internet boleh dong? Boleh. Di kebun boleh dong? Itu tempatnya, Bro. Ya boleh kan? Di Zoom-Zooman boleh dong? Boleh juga. Boleh, orang nggak ada tulisannya di situ. Iya. Sekarang saya tanya, lingkungan belajar. Ayo, lingkungan belajar itu di mana? Di rumah, di mana aja? Di rumah. Di kebun. Terus kelas boleh nggak? Ruang kelas. Di ruang kelas boleh. Ya. Virtual boleh nggak? Apalagi ya. Sekarang. Udah selesaikan masalah kita kan? Mana yang ada tulisannya harus itu, harus ini. Ini hakikat belajar, hakikat pembelajaran, hakikat pendidikan. Pokoknya ada pendidik, ada sumber belajar, ada lingkungan belajar, ada interaksi. Jenisnya ya tergantung kebutuhan zaman. Jenisnya tergantung perkembangan zaman. Betul, Bro. Zaman kita dulu ada dikte. Kenapa harus didikte interaksinya? Karena sumber belajarnya nggak ada. Cuman ada di guru. Makanya diktat itu kan dari kata dikte. Diktatnya dipegang oleh dosen. Jadi kalau sekarang dosen masih pakai diktat, nah itu bahasanya Prof. Ucok, diktator. Tahu maksudnya ya Pak ya? Nah ini maksud saya Pak Ketum, Pak Sekjen, kita tuh lost in translation, lupa dengan hakikat ini sendiri. Apalagi Pak Ketum berkali-kali mengatakan bahwa pendidikan itu adalah hak seluruh warga negara. Jadi kalau ini saya buka sebagai Merdeka Belajar, ya belajar itu adalah hak asasi manusia yang sudah melekat padanya semenjak lahir. Betul Pak Ketum? Pak Nurul. Betul sekali, Bro. Nggak ada yang bisa membatasi saya mau belajar ini, nggak boleh belajar itu, harus belajar itu, nggak boleh belajar ini. Nggak bisa, orang itu melekat pada
hak asasi manusia. Dan ketika Pak Menteri mengeluarkan kampus merdeka, artinya apa? Artinya sederhana. Kampus diberikan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi sebebas-bebasnya dalam melaksanakan tridharmanya. Itu yang bedain kampus dengan organisasi lain. Sejauh yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan tinggi, Pak Nurul. Ya. Oke, nah apa itu prinsip pembelajaran? Baca lagi. Harus ada apa, Pak Nurul? Interaksi. Harus ada interaksi, ada peserta didik, ada pendidik, ada sumber belajar, ada lingkungan belajar, betul? Betul. Dan 5 hal ini adalah variabel. Itu bukan konstanta. Ruang kelas itu bukan konstanta. Ruang kelas, lingkungan belajar itu bukan konstantanya ruang kelas, itu variabel. Mau di kebun, mau di ruang kelas, mau di virtual, mau dimanapun silakan. Sumber belajar itu bukan hanya buku, mau MOOC, mau YouTube, mau apa, silahkan. Ini adalah prinsip pembelajaran. Jadi jangan lagi nanti menanyakan ke kita-kita, gimana nih masalah 14 kali pertemuan dan lain sebagainya. Saya sama Prof. Ucok 20 tahun keliling Indonesia ngasih tahu e-learning, nggak percaya. Masih ingat Pak, e-learning kita yang di mana Pak Ketum? E-learning kita yang di Amikom ya Pak Ketum ya? Ya, betul Prof. Kita file, ngumpet-ngumpet, tiap detail dijelasin, sampai akhirnya Pak Menteri kita hadirkan. Sekarang lihat apa yang terjadi ketika pandemi. 100% PJJ. Terus kalau 100% artinya apa? Ya boleh dari dulu-dulu kan. Masa kita itu harus ada musibah dulu, baru bisa berinovasi. Jadi tidak ada 30%, 50% gitu ya, Prof. 70%. Ini 100% loh semester ini. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ayolah kita kembali lagi ke makna hakikat dari pendidikan, pembelajaran, dan belajar. Nah, udah berdasarkan itu, silahkanlah untuk melakukan berbagai terobosan, ya. Nah, kampus yang terkemuka di dunia, tadi udah banyak iklannya tuh ya. Kalau kita lihat, perguruan terkemuka di dunia itu biasanya ya, tidak harus ya biasanya, cirinya itu dia menyelenggarakan program studi yang di satu pihak lulusan dan ilmunya dibutuhkan industri, di pihak lain ilmu tersebut merupakan kekuatan dari dosen-dosen yang dimilikinya. Ini biasanya seperti ini Pak Nurul. Kalau dosennya pintar ilmu X, tapi industrinya sedang tidak butuh ilmu X, itu biasanya kalau nggak pengangguran, ya anak-anaknya tidak sesuai apa yang diajarkan tidak sesuai dengan tren, nanti anaknya keluar berkarya di luar atau dosennya berkarya di luar. Tapi kalau trennya adalah B, dosennya nggak bisa ngajar B, akhirnya baru belajar, hasilnya juga tidak berkualitas. Jadi biasanya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh almarhum Prof. Iping. Kalau semuanya bikin nasi goreng, tidak asik tuh. Nasi gorengnya ya tergantung dosennya siapa. Apakah nasi goreng seafood, nasi goreng ikan asin, nasi goreng pete, nasi goreng daging, itu tergantung dosennya hebat di mana. Dan itu akan keren kalau kehebatan dosen itu selaras dengan tren industri yang sedang membutuhkan orang-orang tersebut. Pertanyaannya, bagaimana saya kalau kampus, di mana? Dosen-dosen saya kemampuannya X, sementara tren industrinya Y. Apa yang harus saya lakukan, Pak Nurul? Ya, kita harus sharing keluar ya. Nggak usah rumit-rumit. Kalau ternyata apa? Ternyata yang dibutuhkan adalah data scientist. Tapi tidak satu pun ada dosen kita yang mengerti data science. Ya buka MOOC-nya Aptikom sederhana. Susah amat. Iya gitu. Kadang-kadang apa? Mau belajar sendiri, bayangin. Dia belajar sendiri, pas mahasiswanya juga baru belajar. Kan kacau dunia ini. Nah itulah gunanya, jangan ribut ya. Lihatlah MOOC Aptikom. Kalau di MOOC Aptikom nggak ada, baru ke IDX, baru ke Coursera. Oke, Bro. Sebaliknya,
Kalau mahasiswanya ngelihat, saya ini pengen belajar robotika, tapi dosen saya nggak ada yang bisa robot. Ya, mahasiswanya yang ngambil MUK Aptikom, sederhana. Gitu loh, Pak. Nah, itu banyak mereka lupa. Ya, yang penting pakai dosen kita. Walaupun dosen kita baru belajar nggak apa-apa. Jadi apa nanti kualitasnya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dosen itu bukan hanya seorang pengajar, udah kuno dosen pengajar yang di YouTube lebih menarik. Tapi dosen adalah arsitek proses pembelajaran. Arsitek itu kan bukan dia yang ngaduk semen. Arsitek itu kan bukan dia yang beli batu bata. Arsitek kan bukan dia yang ngangkut-ngangkut. Tapi dia yang menggambar rumahnya dan rumahnya jadi. Tapi dia memastikan proses belinya benar, proses ngaduknya benar, jadwalnya benar. Itulah tugas seorang dosen masa kini sebagai arsitek dari proses pembelajaran. Jadi kalau 14 pertemuan, boleh aja 2 pertemuan ambil di UI, 2 pertemuan lihat YouTube, 2 pertemuan berikutnya ambil 1 sesi dari IDX. Ya, boleh, kenapa tidak? Nah, itulah kemerdekaan, makna kemerdekaan yang dimaksud. Nah, kampus itu tidak merdeka kalau dosennya juga tidak merdeka. Dosen merdeka tuh kayak apa sih? Dosen merdeka dalam menentukan tujuan belajar. Dosen merdeka dalam menentukan strategi belajar. Dosen merdeka dalam menentukan model belajar. Ya. Merdeka dalam menentukan bahan pembelajaran. Bahkan dosen merdeka dalam menentukan nilai atau evaluasi pembelajarannya. Saya ingin lapor sama Bapak Ketum dan Pak Sekjen. Dulu kita marah-marah ya Pak Ketum ya. Zamannya dulu katanya terlalu banyak aturan dari pemerintah ya Pak. Betul. Sekarang begitu dibebasin, bingung Pramujo. Malah minta dibikinin panduan coba. Minta dibuatkan juknis, juklak. Keluar juknis, keluar juklak, kembali lagi peraturan. Makanya itu. Aduh, jangan. Mama mau balik lagi ke masa lalu. Anda ingin pilih yang mana gitu loh, gitu. Karena kita udah kebiasaan terbelenggu ini. Ya, soalnya asesornya ngitungnya 14 pertemuan, Prof. Jok. Betul. Dan 14 pertemuan di kelas. Ya. Nah, padahal 14 pertemuan bisa dilihat log digital. Tuh. Di bisa lihat log di MOOC, ya bisa dilihat di mana-mana. Semuanya terekam secara digital. Nah, tuh Bapak Ibu sekalian, ayo mari. Ya, kita lihat bahwa nggak mungkin kampus merdeka kalau dosennya nggak merdeka. Nah, dosennya juga harus berani untuk mengatur ini. Yang penting prinsip pendidikan tidak dilanggar. Prinsip pendidikan dilanggar itu apa? Hari pertama wisuda, itu dilanggar. Boleh. Itu namanya melanggar prinsip pendidikan. Belum ikut apa-apa. Dari kasih A. Iya, dapat A. Nah, itu melanggar prinsip pendidikan. Atau nggak ada interaksinya sama sekali. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kenapa? Kan bolak-balik Pak Mas Menteri ngomong 3 ini ya, Pramujo. Literasi, numerasi, karakter. Siapa yang bisa ngalahin literasi dan numerasi kalau bukan informatika, coba ya? Informatika tuh literasi, numerasi itu udah otomatis, Bapak Ibu sekalian. Itu bagian dari gennya. Ya. Nanti habis ini ada yang bicara kakak saya Prof. Eko Budiarjo dan Pak Muhaimin. Tanya mereka, sekarang itu industri bukan lagi nanya, Anda tahu apa? Enggak, yang ditanya itu Anda bisa apa? Udah gak ditanya lagi lulusan mana, IP-nya berapa. Ada jawabannya tuh Prof. Eko, Anda bisa apa? Dia balik bertanya, Bapak maunya apa? Habis, bisa Pak, tapi dikit-dikit. Programming, bisa Pak, tapi dikit-dikit. Dikit-dikit Prof. Eko. Nah, itu dia. Karena orang bisa pasti tahu, orang tahu belum tentu bisa kan. Nah, jadi tahu bisa. Nanti kalau dia bilang bisa, Pak Ucok, industrinya minta apa? Minta bukti, Pak Ucok. Betul. Coba, saya pengen lihat hasil karya programmu apa dulu waktu kuliah. Kalau enggak, saya kasih sekarang tantangan, coba bikinin. Betul. Itu dia kita praktekkan, kita amalkan langsung. Kita amalkan, kita practice what you preach. Ya, gitu.
Langsung. Nah, oleh karena itu, maka tidak mungkin lagi model belajarnya itu content based education. Oh, ayo saya tanya. Sering saya tanya Pak Ucok, dosen-dosen materi yang Anda ajarkan di kelas, berapa persen yang tidak ada di internet? Ada semua. Nah, itu ada semua, betul ya? Nah, bagus. Pernah tanya ke siswanya nggak? Lebih menarik mana ngajarnya? Yang di internet atau Anda yang ngajar? Pernah nanya nggak Pak Nurul? Takut siswanya menjawab. Lebih jelas yang mana yang ngajar? Yang kita di depan kelas atau yang diterangin di YouTube? Saya yakin di YouTube tuh ngajar integralnya lebih menarik daripada kita ngajar integral, benar nggak? Ya, contoh-contoh kita ngajar data science atau big data, itu di YouTube pasti lebih menarik. Itu kan ada yang diringkas tuh ya Pak Ucok ya, yang pakai gambar-gambar itu kan? Betul. 5 menit data science, 5 Lima- menit big data. Cepat gitu kita paham. Kita udah satu SKS belum paham juga dia. Nah, artinya sebagai arsitek kita bilang, tontonlah dulu itu di rumah. Nanti ketemu kita setengah jam, kita perdalam. Jadi dosen itu tujuannya adalah mengkonfirmasi. Itu namanya flip classroom. Jadi sekarang terapkanlah ini semua nih. Katanya sering dipelajari, apa problem based learning lah, project based learning lah, flip classroom, gamification. Ada ratusan model ini. Jangan lagi content based education. Katanya orang Indonesia nonton Zoom gini cuma tahan 30 menit, Prof. Ucok. Ya. Habis itu pasti udah mulai pada buka WA. Saya yakin 50% sebelah kanannya buka WA nih. Iya. Sebagian buka Gmail. Nah, nanti yang ketawanya tidak sinkron dengan ketawa saya, lagi nonton Netflix biasanya. Nah, ini kelihatan tuh yang ketawanya gak sinkron tuh, pasti lagi ada di dunia yang lain gitu istilahnya. Nah, jadi kita ketemu mahasiswa tuh cuma bisa sebentar, nggak bisa 2 jam kita ngomong begini, nggak apa pedas, mata pedas, kuping panas, pantat ambeien. Itu yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Nah, jadi kalau gitu, kampus kita ini harus, bapak-bapak, ibu-ibu, kampus kita ini dosen tuh harus semangat, mahasiswa harus gembira, orang tua yang ngasih duit antusias, masyarakat harus mendukung. Nah, kalau gitu Anda mau ngapain? Silahkan, bebas, sebebas-bebasnya. Itulah makna kampus yang bebas, dan khusus untuk kampus informatika, saya kasih beberapa contoh dulu, saya kasih di Al-Azhar ini. Ya, strategi tadi, mumpung nanti karena kita ngomong kerjasama dengan pihak luar, strategi 1 tadi saya katakan, setiap perguruan tinggi, program studinya paling bagus itu adalah kekuatan dosennya di situ dan kebutuhan masyarakat di situ. Kalau tidak, belajarlah dari MOOC. Kalau tidak, kerjasamalah dengan industri. Kemudian libatkan industri bukan pada semester 5, 6, 7, 8, kelamaan. Libatkan industri mulai semester 1, mulai semester 2. Melibatkan industri itu tidak sama dengan magang. Anak semester 1, semester 2, kasih soalnya kasus-kasus dari industri. Masa kasusnya kasus itu terus, Prof. Ucok? Kasusnya apa? Boeing lah. Apalagi McDonald lah. Kasus-kasus yang IT yang dari luar itu semua dipakai. Iya. Padahal sekelilingnya banyak, Pak Eko. Wah, kasus di Indonesia beli aja koran. 80% isinya kasus. Ya, atasi kasus macet. Atasi kasus banjir, rebutan pintu air dibuka. Ayo kita atasi kasus bagaimana supaya pemilu itu kita semua memakai e-voting, semua orang percaya. Ayo kita pecahkan kasus bagaimana walaupun PJJ tapi anak-anak gembira. Dan lain sebagainya. Itu kasus banyak. Jadikan itu studi kasus dari semester 1. Itu maksudnya industri masuk ke dalam perusahaan. Ke dalam kampus. Kemudian ketiga misalnya. Dosen saya itu saya wajibkan harus punya tandem dari dosen luar. Biar ngajarnya itu yang up to date. Gitu istilahnya. Ya kan? Karena masih ada dosen yang ngajarnya COVID 3. Masih ada Pak Ucok. COVID udah COVID 2019. Dia masih ngajar COVID 3, COVID 41. Karena terakhir tahunnya itu. Tapi kalau kita punya profesional tandem. Ya, jadi nanti anggota IPKIN itu yang bukan dosen harus tandem dengan dosen, Prof. Eko. Kita tandemin semua itu. Wah, itu pengetahuan akan nyampe terus begitu. Ya kan, daripada kita nebak-nebak nyari buku. Nah, dari situ kita tahu lagi butuh apa industri.
Ya, tadi ini juga pindah sudah. Nah, laboratorium. Laboratorium itu bukan cuman yang ada di dalam kampus. Di sekitar kampus itu laboratorium hidup. Jadi laboratoriumnya Prof. Ucok ini di seluruh Semarang, di seluruh Jawa Tengah, di seluruh Indonesia itu laboratorium semua gitu loh istilahnya. Bukan laboratorium yang ada di kelas-kelas itu laboratorium zaman dulu gitu kan ya. Itu adalah untuk membuktikan yang kita butuh pengendalian terhadap lingkungannya. Tapi pada dasarnya laboratorium itu luas. Ya. Kemudian, nah tadi sudah belajar flip classroom kita terapkan. Nah, ini saya paling sebel Prof. Ucok. Kalau ada mahasiswa datang ke saya nanyanya gini, Prof, saya mau skripsi, saya mau tesis. Judulnya apa ya? Aduh, saya paling males kalau udah. Kalau saya bilang, Prof, saya mau cari topik. Saya bilang, wah topik dari tadi belum datang. Saya bilang gitu. Topik ada di Banda Aceh, 2 orang tuh. Iya, Topik ada topiknya di masih di Sakwala. usia tuh. Aduh, kok mau cari topik atau apa gitu kan. Saya bayangkan itu, di mana kampus yang keren e-golf-nya, di sana. Kampus yang keren IoT-nya, di sini. Kampus yang keren big data-nya, di situ. Ya riset mereka di bidang itu semua. Nanti puzzle-puzzle risetnya itulah skripsi dan tesis dari anak-anak didiknya. Banyak sekali kampus yang menyatakan dirinya jago IoT, Pak Ucok. Betul. Tapi masuk ke kampusnya saya nggak melihat sedikit pun ada IoT di kampus itu. Adanya di lab aja, satu set IoT. Kalau kita ke Curtin University, itu dari mulai parkir, mulai masuk ruangan, mulai nunggu, itu IoT-nya kerasa sekali. Sangat terasa. Ya, sampai yang namanya sign itu ngikutin kita berada di mana sign-nya itu ngikutin supaya kita bisa baca sign-nya, bergerak sign-nya itu. Tong sampah itu kepalanya ngikutin kita ada di mana, Bro Ucok. Jadi kalau Bro Ucok ke kiri, tong sampahnya ikut ke kiri, Pak. Jadi kalau kita buang itu, kita tidak harus muter, menghemat jalannya. Jadi kita nggak usah ngomong dia belajar IoT, tetapi dari kampusnya ada saya tahu, wah ini IoT banget nih kampus gitu kan ya. Nah sama, apakah kalau Anda bilang ini jagonya big data, jagonya machine learning, jagonya AI, tunjukkan kelihatan secara kasat mata implementasinya di kampus kita. Itu gampang PMB-nya, nggak usah berbusa-busa istilahnya. Orang merasa. Nah kita banyak sekali skripsi tesis nggak usah lah di perusahaan besar-besar. Jalankan di kampus kita dulu. Wah itu akan membuat suasana menjadi berbeda. Ya termasuk kalau ada tamu harus tanda tangan di absen itu loh Bro Ucok. Iya, nyebelin tuh. Padahal pembantu rektor 2-nya baru presentasi mengenai revolusi industri 4.0. Iya. Habis itu suruh tanda tangan biasa. Kayak kehadiran saya tuh nggak dipercaya ditangkap kamera gitu loh. Iya. Gitu kan? Padahal kamera yang motret itu ada tanggalnya, ada GPS-nya, ya bisa diforensik. Nggak percaya juga. Aturannya begitulah. Yang bikin aturan kan PR2 sama yayasan. Ya udah sepakat aja bikin aturan itu. Nah, jadi kebanyakan kita itu ngajar tapi kita tidak terapkan seperti itu. Masa tunggu pandemi dulu ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ngumpulin kum jangan hanya dosen, mahasiswa juga ngumpulin kum. Karena bayangin kalau lulusan informatika di Indonesia itu bukan lagi fresh graduate, tapi professional graduate. Soalnya kalau mahasiswa nggak ngumpulin kum, begitu lulus suruh bikin CV, bingung mau nulis apa di CV Prof. Ucok. Akhirnya dia tulis TK-nya di mana, SD-nya di mana. Iya. Saking kosongnya nggak mau nulis apa gitu kan. Padahal di kampus dia buat macam-macam, dia kerja sama perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Ya. Nah, MOOC dan jaringan mitra industri manfaatkan sebesar-besarnya. Kita ini kan terkenal sama-sama tukang ngumpulin MOU ya Prof. Ucok ya. Betul. MOU itu kan ada 2, yang dijalanin atau nggak dijalanin, supaya nanti kalau dilihat asesor ada MOU kan begitu. Ya. Nah, saya usul kalau Anda punya MOU dengan siapapun, tambahin 1 pasal di paling ujung. Apa itu pasalnya? Minimum kalau semua kerjasama itu tidak terjadi, 1 pasal ini harus terpenuhi. Apa? Website kampus ada di website partner kita, website partner kita ada
link ke kampus kita. Udah itu minimum lah. Itu istilahnya. Mau ditaruh di halaman depan, halaman 2, disembunyiin di halaman 4 level, nggak masalah. Pokoknya kita janji, begitu kita MOU, link di website saya ada di tempat Bapak, dan website tempat Bapak ada di tempat saya. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain, masih ada sisa-sisa tautan itu. Siapa tahu masuk di Webometrics ya Pak Ujok. Kalau keambil di situ. Daripada nggak dijalanin sama sekali. Ya. Ini juga masalah wave. Pembelajaran lampau, pembelajaran RPL, Recognition of Prior Learning. Rekognisi pembelajaran lampau. Kita banyak sekali kampus kita itu yang menerima mereka yang sudah bekerja. Oh, yang mereka sudah bekerja udah dapat CCNA. Terus masih suruh ngambil pengantar jaringan. Berantem sama dosennya habis itu. Ya kan? Di luar TOEFL-nya udah 600, suruh ngambil bahasa Inggris dasar. Dia sudah membuat buku diterbitkan oleh Gramedia, suruh ngambil bahasa Indonesia dasar gitu ya. Nah, ya, itu biasanya agak aneh tuh. Nah, itu sebenarnya kalau zaman di Amerika itu waktu penerimaan mahasiswa baru bisa di waive ya, Prof. Jok ya. Betul, saya menikmati banget itu, Prof. Ya. Karena di IPB itu statistiknya sudah advance semuanya. Dan saya undergraduate. Begitu saya masuk graduate, saya bilang sama Prof, saya ini saya udah bisa ini. Ya udah kalau gitu coba buat papernya, olah datanya begini-begini. Selesai 3 minggu. 1 semester saya bisa mengerjakan yang lain gitu, Prof. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi mungkin yang perlu kita batasi lifetime-nya, Prof. Misalnya ya katakanlah maksimum 5 tahun masih bisa kita akui. Gitu. Setelah ini ya, setelah itu yang terakhir ya. Ya, jadi misalnya TOEFL-nya terakhir dia mengambil 3 tahun yang lalu masih boleh gitu kan. Tapi kalau ada 20, kalau ada anak SMA ikut LSP informatika kemudian dinyatakan kompeten. Ya, itu juga kalau dia levelnya itu 5 sampai 6 dan dia masuk di semester 1 katakanlah introduction programming dan dia udah dapat situ sertifikat programmer, bisa kita waive, Prof. Tuh Pak Muhammad. SMA itu bisa, karena banyak SMA yang mulai nanya, Prof. Ujok. Katanya kita bisa diterima beberapa yang, karena banyak orang tua yang pas liburan ingin menyekolahkan anak-anaknya, tapi tidak ingin kehilangan waktu begitu. Di Amerika sudah seperti itu dari zaman dahulu kala, Prof. Kalkulus itu diambilnya di college, ya, jadi mirip dengan LSP-nya, masih SMA. Jadi waktu dia masuk ke college, dia sudah tidak harus mengambil kalkulus lagi, Prof. Gitu. Jadi itu sama rekognisinya dengan LSP sekarang. Karena coverage dari yang diuji itu, ya itulah coverage atau tadi bisanya apa kalau dia mengambil programming begitu. Ya, nah kampus itu banyak takut karena satu diakreditasi enggak. Yang kedua takut uangnya hilang. Bayarnya tetap, cuman dia lebih cepat kuliahnya kan gitu. Betul. Dan dia bisa berkarya untuk yang lain, Prof. Gitu. Ya, betul. Dan kalau takut sama akreditasi, saya udah bilang pasang badan itu, bilang aja ketua Aptikom yang menyuruh sama pembinanya begitu. Siap. Orang direktur eksekutifnya kan juga salah satu co-founder kita. Nah, oke. Nah, udah. Nah, Tridharma juga pemahamannya harus diperluas. Tridharma kita ini kayak sempit sekali. Padahal Tridharma pertama itu di Amerika ada 13 variasi. Tridharma kedua ada 34 variasi. Tridharma ketiga ada 20 variasi. Nah, yang penting kita harus agile, ya. Nah, dan kesan perguruan tinggi di Indonesia sebagai high regulated institution harus dihilangkan menjadi organisasi dengan kultur egaliter, inklusif, dan non-birokratik. Nah, inilah pemahaman saya, Bapak Ibu, mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini adalah momentumnya. Sudah merdeka belajar, kampus merdeka, pandemi pula. Artinya apa? Kita punya momentum yang tidak akan datang 2 kali, dan kita tidak mau ini datang 2 kali. Bapak Ibu sekalian, itu bukan masalah uang, itu bukan masalah teknis, itu bukan masalah regulasi, tapi itu adalah masalah pola pikir, mindset kita. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar adalah masalah
mindset. Sekian dan terima kasih.